Setiap permainan pasti ada aturannya. Setiap game itu ada rule-nya. Begitu juga dengan permainan di hidup ini. Pasti ada aturannya. Kalau hidup tidak sesuai aturan, maka pasti hidup Anda tidak nyaman. Tapi sebaliknya, ketika hidup Anda sesuai aturan, maka pasti hidup kita semua penuh dengan kenikmatan. Kita bahas di adu video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan. Saya baru bermain game PS gitu ya. PS5 namanya Kena bersama kedua putri saya. Di situ sebuah game petualangan, ada satu tokoh figur namanya si Kena ini. Ketika awal main itu, kalau kita tidak tahu itu rule-nya seperti apa tujuannya, itu memang bingung. Ini mau jalan kemana, di mana poinnya, di mana hadiahnya, apa yang harus dikerjakan, itu seperti buta tanpa arah. Dan ketika saya bergerak semau saya, itu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena saya belum kenal aturannya. Lalu saya cari rule-nya. Oh, ternyata di sini poinnya, ada map-nya ternyata. Oh, ada tujuannya. Oh, punya jurusnya seperti ini. Bisa lompat, lompatnya ke atas tebing, mencari diamond di berbagai titik. Nah, ini aturan dalam sebuah game. Dan tahukah Anda bahwa hidup kita juga sebuah game? Makanya dikatakan hidup di dunia hanya sebuah permainan dan bersendagoro saja. Yang namanya permainan, maka Anda tidak bisa hidup semau Anda. Anda tidak bisa hidup sakarpe Anda kalau Anda belum tahu bagaimana aturan mainnya. Ketika salah mengenali aturan main, maka pasti game itu Anda tidak bisa memainkan. Hidupnya pasti juga tidak nyaman. Nah, begitu juga dalam kehidupan ini. Ada aturan-aturan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita, kepada batu-batu, kepada kucing, kepada tumbuhan. Aturan yang paling mendasar adalah manusia diciptakan Tuhan punya alat, punya bagian paling atas, yaitu pikiran. Sementara kucing itu tidak ada. Kucing sudah dibuat aturannya bunyinya hanya meong. Anjing dibuat aturannya bunyinya hanya guguk. Begitu juga dengan cicak. Aturannya adalah dia menempel di dinding dan merayap. Lalu nyamuknya datang. Itu aturan untuk cicak. Kita manusia punya aturan sebagai manusia. Saya sering mengatakan di kelas AMC, jangan mau menjadi sebuah gunung. Jangan mau ikut ilmunya berlian. Jangan mau ikut ilmunya santan kelapa. Apalagi ikut ilmunya kupu-kupu. Kenapa? Kita punya aturan yang berbeda dengan kupu-kupu. Coba lihat, kupu-kupu itu dari ulat yang masuk ke pompong lama lalu keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Biasanya di banyak buku motivasi, di banyak YouTube mengatakan sebelum menjadi kupu-kupu yang indah harus masuk ke pompong dulu. Berdiam lama di situ baru keluar. Ini kemudian dicontohkan dengan orang yang harus berdiam dulu, tanda kutip bertapa dan berdiam lainnya gitu ya. Bermeditasi mungkin. Kemudian nanti pasti keluar sebagai kupu-kupu yang indah. Itu adalah aturan main si ulat dan kupu-kupu. Sementara
Saya, Anda tidak bisa ikut aturan itu. Kenapa? Karena kita manusia, punya organ yang berbeda, punya fisik yang berbeda, punya hormon yang berbeda, punya perangkat yang berbeda. Oh, kamu tuh harus jadi seperti gunung, harus tinggi, kemudian diem saja, tidak perlu berkoar-koar. Nanti orang juga tahu kalau kamu tuh gunung. Gunung tidak perlu menyombongkan dirinya kalau dia kuat. Gunung tidak perlu bercerita kalau dia itu tinggi dan kuat. Itu gunung. Kita siapa? Manusia. Terus lagi kadang orang mencontohkan dengan proses terjadinya berlian yang harus dibakar dulu, ditempa dulu, kemudian dibentuk gitu ya dengan api dan sebagainya, lalu jadi berlian yang indah. Itu kan berlian, bukan manusia. Nah, seringkali banyak buku, banyak teman-teman motivator gitu ya, tidak ikut aturan main, lalu mengikutkan dengan aturan main game yang lain, atau kalau di dunia game itu ikut pola dari karakter yang lain, bahkan ikut NPC gitu ya. Kalau ada yang suka main game ada namanya NPC. Nah, ini yang kadang saya agak gemes ketika ada orang mengatakan hidup semau saya, hidup boleh sesuka saya dong. Kalau Anda sudah tahu rule-nya, Anda sudah tahu aturannya, boleh. Ketika Anda ada di sebuah kantor, di sebuah tempat kerja gitu ya. Ketika Anda tahu rule-nya, rule di sini bukan aturan yang tertulis ya, tapi aturan main di situ. Misalnya, oh di situ ada seseorang yang dia berpengaruh dengan semuanya. Artinya, ketika Anda sudah bisa mendekati si orang ini, maka Anda akan aman-aman aja. Anda pasti dibolehin untuk apa saja. Nah, ini contoh rule yang ada di sebuah kantor gitu ya. Ketika ada satu orang di situ, misalnya dia si pemiliknya atau si komisarisnya, dia punya power tuh untuk mengatur semuanya di situ. Kemudian Anda berusaha mendekati orang itu, Anda sering ngobrol sama dia, Anda menjadi teman dekatnya dia, maka saya jamin Anda bisa bagus karirnya di kantor itu. Anda bisa hidup dengan nikmat di kantor itu. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak berani mendekati orang itu, Anda kemudian hanya berperilaku yang biasa saja, bahkan Anda menjadi NPC yang tidak punya karakter, maka ya Anda akan tidak nyaman di kantor itu. Anda mungkin tidak akan cepat naik jabatannya, Anda tidak akan dapat apa-apa di situ. Kenapa? Karena Anda salah memahami aturan main dari kantor itu. Sama dengan di tempat manapun juga, yang perlu diketahui adalah aturan mainnya. Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia itu punya pikiran, maka aturan mainnya adalah harus berpikir. Nah, berpikir ini harus tahu bagaimana cara kerja pikirannya, harus tahu bagaimana mengenali pikirannya, bagaimana mengontrol pikirannya dan memaksimalkan pikirannya. Aturan ini yang kemudian saya buat menjadi metode di AMC sebagai sebuah framework, sebagai sebuah kerangka bahwa Tuhan sudah ngasih kita rule game, ngasih kita aturan, dan itu berlaku ke semua manusia, dari golongan manapun, dari agama apapun, dari bangsa apapun. Selama masih punya kepala, masih punya pikiran, masih bisa bernafas, maka disebutnya sebagai manusia. Coba sekarang Anda bercermin, Anda berkaca, Anda lihat diri Anda di cermin itu. Anda siapa? Manusia atau pohon atau maaf binatang? Pastikan diri Anda adalah manusia. Kalau Anda manusia, Anda tulis di kolom komentar bahwa saya manusia. Dan sekarang hiduplah sebagai manusia. Jangan sebagai berlian, jangan sebagai kupu-kupu, jangan sebagai santan kelapa. Hiduplah sebagai manusia yang berpikir. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir.
saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.